وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. Ayat 247. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata kepada Bani Israel nabi mereka. Nabi siapa kemarin? Nabi Daniel. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika, sesungguhnya Allah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Qalu, orang Bani Israel lalu membantah, bertanya, anna kaifa, bagaimana? Anna bermakna kaifa. Anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana dia bisa menjadi raja bagi kami, pemimpin. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sedangkan kami berhak dengan kepemimpinan daripada Talut. Kenapa? Li'annahu laisa min sibtil mamlakati, karena Talut itu bukan termasuk keturunan raja. Wala nubuwati, juga bukan keturunan nabi. Wa kana dabbaghan aw ra'yan, karena Talut ini pekerjaannya sebagai pengembala atau dabbaghan ini apa? Ini apa namanya? Membersihkan kulit binatang itu ya. Dabbaghan. Ya. Walam yu'ta sa'atan minal mali, dan tidak diberikan banyak harta. Yasta'inu biha ala iqamatil mulki, yang mana dengan harta itu dia bisa membantunya untuk mendirikan kerajaan. Jadi kriteria pemimpin punya uang itu sejak dulu sudah ada, sejak sebelum Nabi. Kalau nggak punya uang, bagaimana bisa kepilih menjadi pemimpin? Kan gitu ya. Kita bisa jadi pemimpin kalau nggak punya uang, susah. Nyalon DPR, nyalon apa saja itu kalau nggak ada uang sangat sulit ya. Kalaupun bisa, mungkin kemungkinannya 1:100 lah. Ya. Kalau 90, kalau 100 berarti ada satu kesempatan dari 99 kesempatan nggak ada lah, gitu. Namanya digunakan nggak ada yang nggak mungkin, tapi kenyataannya demikian. Nggak punya uang nggak bisa nyalon. Tanya aja yang sudah terpilih itu. Apa saja, bahkan pemilihan lurah pun bisa habis 100 juta. Ya, tanya saja nanti di kampungnya itu bagaimana. Jadi kalau nggak punya uang nggak bisa. Ya, kalaupun bisa sangat sulit. Yang kedua, orang juga melihat keturunannya. Keturunannya siapa itu? Kita lihat organisasi keagamaan biasa juga rata-rata melihat keturunan siapa. Nah, itu. Mungkin kalau yang bawah-bawah nggak masalah, tapi kalau sudah tinggi, dilihat anaknya siapa, keturunannya siapa. Meskipun nggak begitu pinter, tapi punya uang, punya nasab, nah ini sangat kemungkinan untuk menjadi pemimpin. Ya, dan di agama yang lain kan ada kasta. Kalau orang kastanya tinggi, meskipun orang nggak bisa apa-apa ya tinggi, meskipun pinter, kalau kastanya sudra apa kasta rendah lah itu bahasanya, ini nggak bisa jadi pemimpin agama, ya. Dari dulu, sejak masa sebelum Nabi, Bani Israel dulu. Islam tidak begitu. Kalau Islam itu apa? Kata Rasulullah, wa in amara alaikum abdun habasyiyun fa alaikumus sam'a wa ta'ah. Kalau kamu dipimpin orang abdun, budak habasyi, kulit hitam misalkan, ya, kamu harus nurut. Ya. Tidak ada in akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia takwanya, bukan hartanya, bukan nasabnya. Gitu. Jadi Allah memilih Talut menjadi pemimpin mereka, sedangkan nggak punya uang dan bukan dari keturunan raja. Jadi kalian jangan kecil hati kalau bukan punya nasab yang top. Tuh, kamu buat nasab baru nanti. Nah, ya. Ya, kamu yang hebat dari anakmu ikut kamu. Paham tak kira? Qala an-nabiyyu lahum, nabi mereka berkata, innallaha astafahu, sungguh Allah memilihnya, ay ikhtarahu lil mulki, Allah memilihnya untuk menjadi raja, pemimpin. Ini bukan raja, tapi pemimpin ya. Ya kalau Allah sudah milih ya sudah. Alaikum, kepada kalian, wa zadahu basṭatan fil ilmi wal jism, dan Allah memberikan dia keluasan dalam hal pengetahuan ilmu, wal jism, dan kekuatan jasadnya. Jadi pemimpin itu dua di sini syaratnya, punya ilmu, pengetahuan, dan punya jasad yang kuat. Gimana jadi pemimpin kalau badannya sering sakit-sakitan? Pemimpin apa aja nggak bisa.
ya kan? Jadi guru aja kalau sakit-sakitan gimana bisa ngajar kan? Suaranya sering serak terus, jarang bisa ngomong ya, watuk, pilek, greges terus. Ya, ini gimana mau ngajar? Kan nggak mungkin pakai isyarat. Wa kana a'lama Bani Israil yauma izin, dan yang paling alim, paling mengerti pada saat itu dalam kelompok Bani Israil. Wa ajmalahum, dan yang paling ganteng. Wa atammahum khalqan, yang paling sempurna bentuk penciptaan tubuhnya. Nah, jadi kalau jadi pemimpin juga usahakan menarik, paling enggak itu ya jangan kotor, yang rapi kan gitu. Jangan sampai miring, kopiahnya ini enggak miring. Ya kan? Jadi pemimpin bajunya belum lupa dikancing. Ya kan? Celananya lupa diselerek, resleting. Wah, ini enggak boleh. Harus bagus penampilannya ini. Bukan menghormati diri kita, menghormati orang lain. Ya, jadi yang paling top ya penciptaan tubuhnya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kekuasaannya, kerajaannya kepada orang yang dikehendaki. Ita'ahu la ya'tiradu alaih, enggak ada yang bisa menolak atau membangkang. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas apanya? Fadluhu, karunianya, alimun, dan maha alim. Alim itu mengetahui. Biman huwa ahlahu, siapa orang yang lebih ahli untuk kepemimpinan itu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah Allah itu tidak membatasi siapapun jadi pemimpin. Jadi kamu misalkan punya keturunan nggak ada jadi lurah, kamu nggak apa kalau jadi lurah. Yang penting kamu punya kemampuan, pengetahuan, ya, merasa sehat jasmaninya. Sekarang kan kalau mau tes PNS, kerjakan pakai surat kesehatan. Nah, ini juga termasuk ini syaratnya. Kalau itu. Terus kemudian misalkan mau ngelamar jadi pegawai desain grafis buta warna kan nggak bisa. Tes dulu ini nggak bisa. Jadi harus. Lalu kemudian Allah itu maha luas, nggak batasi orang. Alimun, dan Allah mengetahui mana yang lebih layak. Jadi kalau kamu besok nyalon pemimpin nggak kepilih, sudah Allah maha tahu. Jika seumpama terus kemudian yang kepilih itu dia, kamu anggap dia nggak layak, ya sudah, itu menurut kita. Tapi yang terbaik dia. Tapi tambah kacau, kampung dipimpin misalkan seumpama, oh ya berarti Allah kasih ujian, itu menggambarkan rakyatnya. Pemimpin itu menggambarkan rakyatnya. Kalau pemimpinnya bagus berarti rakyatnya bagus. Kalau pemimpinnya nggak bagus berarti rakyatnya nggak bagus. Saya masih ingat Sayyidina Ali itu kan waktu dipimpin beliau kan chaos, terjadi apa chaos itu? Gaduh, ya, pemberontakan macam-macam. Wahai Sayyidina Ali, kenapa pada masa Sayyidina Umar, Abu Bakar kita tenang, damai, sedangkan kau pemimpin kami rusak semua ini, kacau. Apa kata beliau? Iya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar itu adalah yang dipimpin orang bagus. Sekarang saya pimpin orang model kamu semua ini, jadi kayak gini modelnya. Wow ya, jadi karena saya pimpin orang model kalian. Coba kalau saya pimpin orang-orang baik, jadi aman. Jadi gara-gara kalian itulah seperti ini. Artinya pemimpin itu menggambarkan rakyatnya. Tapi kalau kalian sebagai pemimpin jangan begitu. Ini adalah untuk yang dipimpin. Untuk yang memimpin, ingat Sayyidina Umar ketika musim paceklik, musim krisis, beliau itu sholat isya sampai subuh, hampir 1 bulan. Dan beliau selalu berdoa, ya Allah jangan jadikan rusaknya orang masyarakat ini di tanganku. Artinya apa? Jangan sampai saya memimpin lalu masyarakat saya menderita, mujahadah sama Allah. Jadi besok kamu jadi pemimpin harus riyadhah, ya apa caranya jangan sampai rakyat itu menderita. Jangan sampai kamu pemimpin kok malah banyak musibah, banyak orang susah, banyak kericauan, kegaduhan. Ini jadi masalah, ya. Gimana caranya supaya tentram, tenang, ya setiap minggu rutinkan istighosa, ya. Istighosa, manakiban, apa pokoknya wiritan lah itu. Baca haddad, lalu kemudian juga dikasih pengetahuan, enggak uritan toh, setiap minggu, setiap 2 hari sekali ada materi pembekalan pengetahuan. Ini pinter, masyarakatnya pinter, wiritannya dapat, insya Allah makmur gitu. Itu jadi mungkin gitu caranya. Jadi ada anggaran untuk istighosa rutin, ada anggaran untuk pembekalan. Misalkan di masjid kurang berkualitas ini SDM-nya ini, gampang kasih workshop, ya, kasih pelatihan.
standarisasi bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, standarisasi bacaan Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau yang datang gampang, mereka nggak datang karena nggak ada uangnya. Setiap datang dapat uang, mesti datang. Itu, paham tak? Kan mereka nggak datang karena mereka juga punya pekerjaan. Nah, gaji mereka berapa? Ganti. Insya Allah pasti datang. Nah, itu. Anggarkan untuk desa. Itu. Kalau mau ditakmir gimana? Waduh, kan kamu yang ngimami sendirian kan capek. 5 waktu kamu yang azan, yang qomat, yang pujian, ngimami kan nggak bisa. Nah, ya tadi anggarkan uang kas takmir untuk pelatihan SDM, pengelolaan masjid, sumber daya masjid. Dikursuskan itu orang-orang yang belum fasih ngajinya, yang suka ngimami tapi nggak berkualitas ya, cuma modal serban sama jas misalkan ya kan ada orang macam-macam kan, sama tasbih yang panjang misalkan, sama minyak wangi misik. Dia suka ngimami ya gitu. Ya gimana caranya? Kamu dilarang nggak mau, dia merasa berjasa kan? Udah buat pelatihan, kasih uang harian, insya Allah pasti datang. Dari mana ngambilnya? Ya, dari uang desa. Kalau nggak uang desa, uang kas takmir untuk kemaslahatan masjid. Cepet itu, masjidnya berkualitas. Jangan kok hanya ngurusi chat aja, nggak bisa. Chat yang dicat bukan fisiknya tapi juga dicat hati yang meramaikannya. Kita meramaikan nggak hanya fisiknya tapi juga non fisiknya yang penting. Masih di muwega kalau bisa Bismillah apa masih api tadi elek masih teh. Sebaik-baik masjid kalau ia model begitu orang udah kapok. Aduh masjid apa ini? Tapi masjidnya biasa standar tapi imamnya fase ya. Ya, standar Haramain, orang semuanya berduyun-duyun lari kalau ke masjid. Begitu komat langsung lari semuanya itu. Nah kalau Bismillah, kalau mau jalan itu ya malas, nggak jalan nggak ke masjid kan repot orang. Terpaksa akhirnya ya terpaksa. Takbirnya pun terpaksa, sholatnya terpaksa. Nah itu ya ilmu besok kamu jadi saya doakan kalian semua jadi pemimpin semuanya. Ya anggarkan uang masjid untuk pelatihan, pembekalan keilmuan, dan jangan lupa juga SDM-nya dikasih JSIM-nya supaya kuat apa? Dikasih vaksin. Kan gitu. Takmir-takmirnya SDM-nya disuntikkan gratis. Suntik gini. Kalau mau umur rasul sendiri. Yang penting kasih 1 bulan sekali disehatkan ya. Diajak makan sate ya, kambing guling. Kalau kurang besar sapi guling. Wah, itu sehat-sehat itu. Takmirnya, masa pengelola masjid kok kurus-kurus begini, jalannya begini. Wah ini nggak menyenangkan. Jadi pemimpin harus ilmunya ada, fisiknya harus sehat. Wallahu a'lam bishawab.